Bapak, Ibu, dan adik-adik santri yang saya cintai, tidak lain dan tidak bukan pertemuan malam hari ini bisa terlaksana kecuali atas izin Allah. Tadi malam saya berangkat dari Jakarta, kebetulan saya estafet dari Jogja, Jakarta, Lampung, Palembang ke Jakarta, kemudian ke Manokwari. Jam 12.30 malam saya berangkat dari Jakarta, jam setengah 7 landing di Manokwari. Harusnya jam 8 landing di Sorong. Kemudian lanjut penerbangan dari Sorong ke Manokwari. Ternyata begitu sudah naik pesawat, pesawatnya trouble. Akhirnya diputuskan kembali ke bandara, tidak jadi terbang. Kita tunggu sampai jam 11. Akhirnya baru bisa terbang kembali jam 1 siang. Disitulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tetapi Allah yang menentukan. Maka kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dia dimampukan oleh Allah yang Maha Bisa. Manusia kuasa bukan karena dia kuasa, tetapi karena dikuasakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya yang paling pinter. Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi ternyata banyak guru yang anaknya goblok. Itu artinya guru mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang badannya sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti dokter juga tidak bisa kecuali Allah bisakan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Kalau memang manusia mampu, seharusnya apa? Seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi nyatanya polisi sendiri kadang-kadang juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah.
Betul, Bu? Kenapa kemudian mekanisme itu terjadi? Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak takabur. Supaya kita tidak merasa bisa segala-galanya. Bahwa yang bisa segala-galanya hanya Dia. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Maha Esa. Kita nggak bisa apa-apa, nak. Contoh. Kenapa Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka minat tadbir? Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur. Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia sekedar hanya mengikuti aturan. Betul? Kalau kita membuat aturan sendiri, malah rusak, Pak. Bagaimana kemudian Allah pengen menghinakan kita dengan hal yang sepele seumpamanya. Saya mau tanya sama adik-adik santri. Saya itu kalau ngomong santriwan, santriwati berat. Saya lebih suka menggunakan diksi santri putra dan santri putri. Karena kalau santriwan, wan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh, hartawan. Berarti orang yang memiliki harta. Wartawan. Orang yang memiliki warta. Negarawan, orang yang memiliki negara. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Kalau Taiwan, orang yang memiliki Iwan goblok. Maka kalau saya lebih suka santri putra, santri putri. Itu yang santri putra sana dari tadi lihat-lihat santri putri. Cie. Kamu nggak usah saling lihat. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Tambah ilmumu, perbaiki ekonomimu, maka jodoh akan mendekatimu. Ingat santri putra, santri putri tidak bisa ditaklukkan dengan I love you, tapi bisa ditaklukkan dengan kobil tuh. Santele, Gus Miftah dulu, zaman kondok, zaman mondok, zaman kuliah, nggak punya pacar. Karena saya dulu di kelas yang paling miskin. Teman-teman saya pacaran, saya tidak. Waktu itu saya dibully, dasar Miftah jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Santai aja kalau kamu ada dibully, dasar santri jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Dulu orang yang menolak saya sekarang menyesal. Makanya santri harus punya tekad. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya. Santri diputus pacarnya nangis. Santri nggak punya pacar nangis. Kamu jangan nangis gara-gara cewek. Kalau kamu disakiti sama cewek, kamu bilang, bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Pokoknya ini hari santri, santri harus keren. Kalau dibilang santri modalnya cuma sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya, isinya. Ya Allah, ya Allah. Jangan isinya. Coba saya kasih contoh supaya kita bisa lebih memahami
Apapun yang menjadi takdir Allah itu indah. Maka kewajiban kita hanya ikut aturan Allah. Kalau kita merasa bisa, berat nak, berat. Saya mau tanya, kencing itu susah apa mudah? Susah apa mudah? Sebagian besar orang jawab mudah. Tapi sekian banyak yang Allah mencabut kenikmatan dari diri seseorang sehingga dia tidak bisa kencing. Satu saat saya mau berangkat umroh. Saya baru pulang umroh 1 minggu. Semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung cangkemmu kesusu. Peraturan yang dulu, cewek itu kalau umroh, mohon maaf, jamaah itu kalau mau berangkat umroh harus punya kartu kuning. Syarat mendapatkan kartu kuning itu pakai suntik meningitis. Untuk mendapatkan kartu kuning, cewek itu diwajibkan tes urin. Diperiksa air kencingnya. Waktu itu jamaah saya anaknya Kapolres Sleman. Mau suntik, dokternya bilang, Mbak kencing dulu. Mbaknya masuk ke toilet. 30 menit di toilet dia keluar nggak bawa air kencing. Lah air kencingnya mana Mbak? Nggak bisa keluar Kiai. Saya batin, goblok, kencing saja nggak bisa. Akhirnya gantian saya masuk toilet, saya mau kencing. Sama. Ternyata ketika Allah tidak izinkan, sekedar nguyuh saja susah. Saya ngeden, nggak keluar. Tak obat ABG, nggak keluar. Saya jengkel, tak selentik indase, nggak keluar. Coba, perkara sepele saja Allah tidak izinkan, nggak mampu, nggak mampu. Makanya kenapa ada lagu itu? Ya ora mampu aku, nggak mampu. Kita bisa apa? Saya mau tanya lagi, tidur itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Mungkin sebagian orang mengatakan susah, sebagian gampang. Tapi ketika Allah tidak mengendaki kita tidur, nggak bisa tidur. Saya pernah diundang acara di Jakarta. Dikasih hotel Presiden Suite. Semalam harga kamarnya 35 juta. Saya masuk kamar ndomblong. Kamar kok 35 juta. Saya berpikir ini pasti kasurnya empuk, selimutnya hangat. Saya masuk kamar mandi. Istri saya malah bingung, tombolnya banyak. Mau wudhu, dipencet, malah airnya mengalir dari atas. Mau masuk toilet, toiletnya nggak perlu dibuka sendiri, nggak perlu nyewoi sendiri. Kita mapan tidur di atas tempat tidur di ranjang. Selimut kita buka, masuk ke dalam kasur, kita selimutan. Sampai pagi mata saya nggak bisa merem. Mau ketap-ketip. Kita baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Matanya nggak merem-merem. Kenapa? Mikir, kamarnya kok larang men. Nggak bisa tidur. Sebagian orang ketika Allah cabut nikmat tidurnya, nggak bisa tidur. Tapi sebagian orang Anda lihat coba, lucunya kita, mohon maaf, termasuk di SP4, SP2, SP3, SP1, dan SP lainnya. SPG apa toh? Satuan? Oh. Tak pikir, apa? Sarkempul. Satuan pemukiman. Lucunya di antara kita apa? Mapan tidur, baca doa matanya nggak tidur-tidur. Tapi banyak di antara bapak-bapak mendengarkan khutbah Jumat, nggak baca doa tidur, matanya malah tidur. Begitu khotibnya khutbah, ya masyurul muslimin, jamaahnya. Maka kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab?
Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau malam hari ini saya ngaji, Anda duduk di situ, tidur nggak apa-apa, lanjutkan saja. Itu nikmat. Cuman saya ingatkan satu hal, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji, Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Ini kan nikmat, walaupun basah. Adik santri ini bokongnya basah, nggak apa-apa, Li. Insya Allah pulang bokongmu masuk angin. Insya Allah bokong-bokong surga ini, amin. Bahkan di sana saya lihat nggak pakai tikar, yang nggak pakai tikar saya doakan mudah-mudahan little body, silite gatel kelebon wedi. Nah, karena alasan itulah, karena kita manut apapun yang menjadi takdirnya Allah, malam hari ini acara bisa terselenggara. Artinya apa? Saya bisa hadir karena diizinkan oleh Allah. Panitia bisa menyelenggarakan acara karena diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini mendatangkan barokah untuk Manokwari. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah makalah disebutkan, ini kopi. Saya nggak percaya kalau belum saya buktikan. Saya cium dulu, ternyata bau kopi. Tapi subhanallah, sangit. Kalau kopinya panas, harus segera saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Orang Papua itu kayak kopi. Hitam dan pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Makanya adik-adik santri perlu belajar dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Orang kaya raine ibu-ibu ya Allah. Itu wajah papapan karambol. Makanya saya lihat di tengah-tengah itu ada ibu-ibu kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Ini kopi. Saya itu kalau ada kopi, ada gulanya mas di bawah, biasanya tidak pernah saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg. Mudah-mudahan semua caleg yang hadir malam hari ini jadi. Ada caleg? Oh banyak. Terima kasih para caleg hadirnya. Mudah-mudahan istiqomah ikut pengajian sepanjang masa. Karena biasanya caleg kalau mau ngaji itu ketika mau pemilihan tok. Hati-hati kalau ada orang nggak suka senyum, kok mendadak suka senyum. Saya curiga, jangan-jangan cangkeme caleg. Ada pengajian nggak pernah datang, tahu-tahu mendadak datang, jelas cangkemnya caleg. Nggak kenal NO, tahu-tahu beli peci NO. Cie. Ya, begitulah. Tapi ya mending lah masih mau ngaji. Yang pecinya NO saya doakan masuk surga. Pecinya. Caleg itu biasanya kalau di Jawa itu modalnya dua mas. Satu berani, dua sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya begitu. Kalau mau nyalon besok kalau saya jadi saya bantu. Begitu jadi ditagih, gimana Pak DPR janjinya? Yang sabar ya. Biasanya begitu. Biasanya. Emang boleh. Calegnya jawab, cuak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau ngaji,
Insya Allah sampai jam 5 pagi. Dengan cara menonton YouTube masing-masing. Yuk sebelum kita ngaji, kita selawatan dulu yuk. Ini hadrohnya namanya apa ini? Apa? Syababul Mustafa, pemuda pecinta Nabi insya Allah, amin. Yang di belakang pakai belangkon, tapi mesake belangkonnya karo ndase gede ndase. Ya dah, wes sangoni rong. Oh santai, engko tak sangoni. Kiai sugih kok. Ini kok soundnya berubah. Kenapa suara soundnya berubah? Ini yang sini nih. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Ya. Cek. Ini berubah ini. Ketoknya tukang soundnya nguyuh ra cewek ketoknya. Saya mau sholawatan dengan tema NKRI. Tapi kalau diizinkan semua yang bawa HP saya minta flashnya untuk dihidupkan. Kita buat Manokwari bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Coba. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Santri nggak punya HP angkat tangan saja. Santai kalau santri nggak punya HP kamu bangga dong. Insya Allah sekarang kamu tidak punya apa-apa, besok punya segalanya. Amin. Khusus santri putri saya doakan mudah-mudahan besok menikah dengan kiai. Rambutnya gondrong, belangkonan, kacamatanan. Promosi matamu. Semuanya diangkat. Yuk, semuanya diangkat. Lampunya dimatikan saja, Mas. Ya, semuanya diangkat, termasuk yang di atas masjid itu, subhanallah. Semuanya diangkat yang tinggi. Sana arah mana Mas sana? Sana arah mana? Timur. Semuanya diangkat. Soundnya, ini mengganggu suara yang sound sebelah sini nih loh. Nggak enak. Sound, tolong sound. Ayo soundnya dibagusi. Nanti kalau belum dibayar tak bayari rapopo. Semuanya diangkat, nanti digoyangkan ke arah Ngetan dulu, timur dulu. Ngetan ngulon. Ayo, Ngetan dulu. Okay. Semuanya diangkat dulu yang tinggi. Ayo, anak hadroh siap-siap mengikuti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala
salamullah ala yasin Habibillah ala yasin Habibillah tawassalna bi Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Badri ya Allah bi ahlil Badri ya Allah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bi Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Badri ya Allah bi ahlil Badri ya Allah bunga cantik di tepi taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah Salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi Bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahid Bidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah minum kopi rasanya nikmat makan roti dari ketela mari ngaji dan bersolawat dari Manowari untuk Indonesia dari Manowari untuk Indonesia salatullah Salamullah ala toha rasulillah salatullah Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad Sallallahu alaihi alhamdulillah lanjut Ibu bapak yang saya muliakan kayak ngopo kayak cangkeme kae mikir halo salam lanang kan aku zizi nggak bahaya tah kalau nggak bahaya tah itu bahasa santrinya apa Nduk? Layadur tah dalam sebuah makalah yuk yang di depan duduk Pak ingatlah mereka datang pengen lihat wajahku tidak pengen lihat bokongmu
Emang boleh. Beli roti dapatnya nanas. Aku ngaji, nggak ada kipas. Panas, panas. Kan aku sumuk. Emang boleh. Panitianya malah nyaut. Kamu nanya. Dalam sebuah makalah disebutkan, al-insanu ya'ti bila syai' thumma yas'a wara'a kulla syai' thumma yatruk kulla syai' wa yadhabu bila syai' thumma yahasab ala kulli syai'. Ini adalah hakikat manusia hidup di dunia. Sampai kemudian dia meninggal dunia. Semua yang hadir saya doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Anda hidup sendiri. Ini setelan sonya dikembalikan kayak awal tadi loh, Li. Pas awal tadi ngaji sonya enak banget. Pas untuk sholawatan tadi berubah. Itulah manusia, gampang berubah. Iya, iya kamu. Kayak santri wetenge gede ini ya Allah. Kamu ya. Kamu jangan gendut-gendut. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Enggak percaya? Ayo sepil. Saya dulu lebih gemuk daripada kamu, nak. Dulu berat badan saya 108 kilo. Karena saya rajin olahraga, rajin puasa, mengatur pola makan. Dulu 108 kilo, sekarang turun jadi 72 kilo. Pola makan, tidur, semuanya saya rubah. Karena itu tadi, gara-gara ada penelitian, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau Gus Miftah sekarang perutnya kecil, berarti burungnya kecil, matamu kecil. Emang boleh. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia terlahir tidak membawa apa-apa. Coba, sekaya-kayanya orang Papua, ada nggak yang terlahir langsung menggenggam emas berlian? Nggak ada. Sekaya-kayanya kita punya Freeport di Papua, nggak ada yang terlahir langsung menggenggam emas, nggak ada. Nggak ada yang langsung lahir membawa sertifikat, nggak ada. Nggak ada yang terlahir langsung genggam HP, nggak ada. Tapi ternyata mohon maaf, Allah kasih sindiran kepada kita yang lahir. Semua bayi lahir nggak bawa apa-apa. Tetapi ketika bayinya lahir, tangannya nutup apa membuka. Menggenggam apa terbuka. Semuanya tergenggam. Kenapa bayi lahir tangannya tergenggam, Bu? Seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya pengen dimilikinya. Semua hal pengen dikuasainya. Semuanya apa? Harta pengen dikuasai. Tahta pengen dikuasai. Kalau laki-laki, wanita juga pengen dikuasai. Kemarin santri saya tak nanya begini sama saya. Abah, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana. Orientasi laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda. Puncak kenikmatan laki-laki itu senang sama perempuan, Pak. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin butuh wanita. Tapi beda dengan wanita, semakin kaya tidak butuh laki-laki.
Karena laki-laki sukanya dengan perempuan. Perempuan sukanya apa? Emas, harta, berlian. Betul? Makanya santri, kamu yang wajahnya jelek, santai. Tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Makanya cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Betul? Itulah cowok sama cewek, bedanya di situ. Kalau cowok semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Cowok semakin kaya semakin nakal, cewek semakin nakal semakin bahaya. Tapi hebat laki-laki apa perempuan? Hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hebat perempuan nih. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Al-insanu yati bila syai. Manusia itu terlahir tidak pernah membawa apa-apa. Ini menunjukkan apa? Kamu jangan sombong. Walaupun semua yang ada di dunia pengen kamu kuasai, ingat, kamu terlahir nggak bawa apa-apa. Kemudian apa? Summa yas'a wara'a kulla syai'. Lalu hidup di dunia mengejar segala sesuatunya, semuanya dikejar. Harta dikejar, tahta dikejar, kuasa dikejar. Mengejar harta. Kita dari Jawa merantau ke Papua. Dalam rangka apa? Dalam rangka yas'a wara'a kulla syai'. Makanya kita merantau ke Papua. Apakah orang yang meninggalkan kampung halamannya hijrah, baik hijrah agama maupun hijrah ekonomi itu hina? Tidak. Mereka adalah orang yang mulia dan luar biasa. Tadi siang saya ngomong sama ketua panitianya. Saya itu berterima kasih dengan Pak Harto, Pak. NO itu bisa berkembang ke pelosok Nusantara, ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Itu salah satunya karena sumbangsih dari Pak Harto, program transmigrasi. Betul. Makanya kalau orang menghinakan Pak Harto itu saya nggak setuju. Bagaimanapun beliau itu keren. Gara-gara ada program transmigrasi orang Jawa ke Papua. Rata-rata orang Jawa itu orang NU. Maka kemudian NU hadir di Papua. Dan hebatnya NU itu di mana? NU itu hebatnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena orang NU itu pola dakwahnya harus santuy. Pola dakwahnya orang NU itu harus menyenangkan, mengakomodir kearifan lokal. Makanya nggak ada cerita ke orang NU rame dengan orang asli, itu nggak ada. Pasti bisa membaur dan bersatu. Setuju? Itu karakteristik Nahdlatul Ulama. Di mana dia tinggal, di situ dia menghargai kearifan lokal. Makanya walaupun ke Papua sekalipun, orang NU tetap bisa bersama-sama dengan orang asli Papua. Itulah Nahdlatul Ulama. Makanya pola beragama orang NU itu asik, menyenangkan, santuy, nggak marah-marah, nggak suka mengancam, nggak suka menakut-nakuti. Kenapa? Karena NU itu lahir dengan dua misi. Coba adik-adik sekalian, saya sampaikan ini. Ini pelajaran Ahlus Sunnah dasar. NU itu, NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari itu lahir dengan dua misi. Yang pertama, misi keagamaan. Yang kedua, misi kebangsaan. Santri ingat-ingat ya.
Misi keagamaan, misi kebangsaan. Oh, santri yang di depan fokus saya ngerekam. Gaya nih HP nih keras yang gaya. Insyaallah besok, gak usah dimatikan, kak kamu malu. Insyaallah besok subscriber YouTube mau mengalahkan Deddy Corbuzier. Wow. Itu yang belakangnya malah ya Allah wajahnya kayak Kipli ya Allah. Ya kamu. Oh ini Kipli. Ini yang tadi ngerekam saya HP-nya diturunkan, sini kamu maju bisa jawab pertanyaan tak kasih uang sini. Ya kamu. Sini. Udah lompat mau kemana? Ke sini kok malah ke sana. Sini. Banser diuncal keser gitu. Salam. Namanya kasih mic, Mas. Kin Solikin. Bagi anaknya Solikin. Mic-nya mana mic-nya? Mic. Mic son. Cek. Mana yang hidup? Mic. Namanya siapa? Nizam. Siapa? Nizam. Bikin ngomong apa kamu ya? Sing keren. Siap berat. Namanya siapa? Nizam. Umurnya berapa? 12. 12. Sekolahnya di mana? Di SD Impres 13 Pravi. Pondoknya di mana? Di Fotohiyah. Fotohiyah. Nama kiaimu siapa? Namanya Pak Ali Maskur. Pak Ali Masko. Cita-citamu pengen jadi apa? Di TNI. Jadi TNI keren. Kenapa pengen jadi TNI? Biar bisa membela negara. Oh, biar bisa membela negara. Kalau kamu pengen jadi TNI, fisik kamu harus bagus, nilai rapot kamu harus bagus, gigi kamu harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah daftar TNI ditolak gara-gara giginya jelek. Langsung saya marah sama panitianya. Kenapa santri saya ditolak? Giginya jelek, Gus. Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Kalau kamu pengen jadi TNI, kamu harus cinta negaramu. Sekarang kamu baca Pancasila bisa tak sangoni. Pancasila. Kamu nanti baca, semua yang hadir menerukan apa yang kamu baca. Siap, Bro. Iki ki opo ta iki? Oh, weteng. Sangemu pira ndelok? Ya Allah, ya. Cacili sangone akeh men ya. Bisa. Bapakmu namanya siapa? Yandi. 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 Ibumu namanya siapa? Eka. Eka. Yang galak Yandi apa Eka? Gak tahu. Enggak tahu bagus. Anak yang baik adalah iki duit kok ambune kaya kotange mbokmu iki lho ya. Ayo Yandi ini. Siapa mau Nizam? Kamu baca Pancasila yang keras, semua yang hadir menerukan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Keadilan sosial. Masa TNI nggak ngerti? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Keadilan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Keadilan Keadilan baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Nizam. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Buat jajan. Jajan.
Ditabung apa dicelengi? Tabung. Ah betul. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Kenapa ditabung? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya. Iki nyekeli manuk wae ngopo nyekeli manuk. Manuke cilik cekeli bae. Kamu Pancasila. Pancasila itu berarti ada berapa? 5. 5. Ya berarti 500.000. Hei, sing aman sapa? Ora. Kayak duit minggat. Ih, gemes aku. Ah, mudah-mudahan besok jadi TNI ya. Amin. Ya, salam untuk Pak Kiai ya. Cewek mau? Sorry, aku kalau sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Yaudah, satu cewek mana? Ngacung. Satu cewek ngacung, berani. Siapa yang mau maju? Nah, yaudah maju satu sini. Cie, cie, cie. Kamu jangan deket-deket, nanti cinta loh. Iya. Namanya siapa, Dok? Naya. Eh? Naya. Oh, Naya. Telah dipertemukan sebagai jodoh Naya dan Nizam. Iya. Naya umurnya berapa, Dok? 16. 16. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa nyembuhan semua orang. Oh, dokter sakit jiwa ya. Psikolog. Nah, nanti pasiennya Nizam ya. Oke, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo. Yang sopan toh Bapak Joko Widodo. Joko Widodo, ya ora apa. Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Yaudah, kamu berarti senang sama Pak Joko Widodo? Enggak. Enggak. Ngeri saya ini. Seneng Pak Joko Widodo enggak gitu. Masa sama presiden enggak seneng? Kenapa enggak seneng? Enggak tahu. Loh. Wong wedok, wong wedok. Sama presidennya enggak seneng gitu, aneh saya gini. Kan Pak Jokowi sering ke Papua, ngasih pembangunan ke Papua. Kenapa kamu enggak seneng sama Pak Jokowi? Senengnya sama Pak Ganjar. Oh, seneng Pak Ganjar, oh pendukungnya Ganjar iki. Ya nggak apa-apa, santai saja. Jadi pokoknya nanti pesan saya cuman satu hal. Tetap tak duit santai bae. Arepe seneng Ganjar, ento seneng Mas Anies, ento seneng Pak Prabowo, ento sing penting akur. Setuju? Loh, kok akur agam tak antemi lho iki. Angel iki. Akur, kamu tahu akur enggak? Oh, Akur, akur tuh lebih baik daripada bermusuhan apa enggak? iya. Lebih oh, kok iya gila. Kamu lebih suka akur apa bermusuhan? Sembarang. Loh, kok sembarang? Netral. Iki ketoknya mantan preman saya iki. Medeni aku. Oh, preman. Oh, premane pondokmu. Pantes cangkeme atos ya. Wes. Ya wes, iki santri sing seneng Mas Ganjar. Ana santri sing seneng Mas Prabowo, ngacung. Satu cewek. Saya mau ngasih contoh kerukunan. Yaitu yang kipli-kipli tengah kecil itu. Itu bukan itu satunya, kamu. Ah. Sini tak jadi demokrasi. Nah. Dan jodohnya datang. Emang boleh. Satu lagi mic-nya. Satu lagi. Nih. Ya Allah kurune ya Allah. Nah, ini seneng Mas Ganjar, kamu seneng siapa? Pak Prabowo. Alasannya apa? Cek kamu Naya, namanya siapa tadi kamu? Maizur. Maizon. Jeneng kok Maizon gitu. Aku mumet neng Manokwari aku. Jeneng kok Maizon gitu. Maizur. Hah? Maizur. Maizon.
Oh manjur. Tak lihat-lihat wajah kalian jodoh sih. Iya. Maizur. Ya udah, sekarang kamu tadi tak seneng Mas Ganjar. Alasannya apa? Mas Ganjar penaan. Eh? Penaan, gak ribet. Penaan. Ya wis penaan. Kamu suka Mas Prabowo apa? Alasannya? Gemoy. Gemoy. Santuy. Pokoknya sing seneng Mas Ganjar entuk. Satu lagi, ada nggak yang seneng Mas Anies? Tenan ramu ngacung tok. Iki menadil. Yang seneng Mas Anies ngacung. Mana but? Satu but. Sini. Ayo. Ternyata Maizur poligami. Udah. Sekarang namanya siapa kamu, Dok? Dikasih Naya mic-nya. Namanya siapa? Safira. Sapi? Safira. Oh, Safira. Safira seneng siapa? Pak Gani. Pak Anies. Iki Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Prabowo. Pokoknya gambaran panggungnya Indonesia itu begini. Kamunya begini. Kamu agak sini nih. Kamu sama saya gini loh. Ini loh. Kamu pilih yang mana? Iya. Oh, kamu nggak mau. Kamu pilih siapa? Mbak Mas ini. Pilih Gus Miftah. Cie. Emangnya aku cowok apaan? Pesan Gus Miftah 1. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Tepuk tangan untuk Manokwari. Ya, semuanya tak kasih uang. Sing seneng Mas Ganjar tak kayak duit, sing seneng Mas Anies tak kayak duit, sing seneng Mas Prabowo tak kayak duit. Kiai Suge. Paling mau dibully meneh. Biasa ya lihat. Oh, sudah kok dibully. Kalau Naya tak kasih uang untuk beli apa? Nabung. Ditabung. Kamu beli apa? Nabung. Nabung. Kamu beli apa? Nabung. Nabung. Oke. Yaudah. Tak kasih masing-masing 200.000. Nah. Kenapa saya kasih 200.000 ya? Karena saya suka saja. Cangkeme suka angka 2, cangkeme kalau mau rubah. Nah ya. Makasih. Dia wis terlalu muda ndelok aku wae. Ya, sepenting ngakur ya. Wis kono. Wis mudun. Oh, sebentar. Iku ketoke preman pondok saiki yakin kok. Wah, tos cangkeme lho. Wah, loncat ya lo ya Allah. Aku wedi, aku sumpah wedi aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya wong Manokwari santai mawon. Beda pilihan bukan masalah. Betul? Bendera partai boleh banyak, tetapi kita tetap berada di bawah merah putih. Itulah Indonesia. Santai wae, Bro. Oh, bocah adro morong sangoni. Sangoni dhisik. Basre urung. Kowe iki rene ngamanke aku penjaluk dhuwit to, Cuk. Siapa yang hafal nama-nama menteri? Dr. Musim Mulyadi salah goblok. Rene gue belangkon kayak. Tak kayak sanggup gitu bocah-bocah hadroh. Pinjamiknya lah pinjamiknya. Namanya siapa jenenge iki? Jenggotmu mau telu gitu ya Allah. Namanya siapa? Daniel Purnomo. Daniel Purnomo. Jenenge Daniel. Ya Allah, Danielnya kali manuk wae iki lho. Sebutkan 2 nama menteri. Prabowo. Menteri apa Pak Prabowo? Pertahanan. Pertahanan. Satu lagi. Mahfud MD. Mahfud MD. Menteri apa?
Welcome betul. Eh? Welcome. Iki ngomong apa kamu? Aku nitip untuk anak-anak hadroh ya. Siap. Ya wis tak kei 1 juta. Kurang Gus. Kurang matamu iki kurang iki lho. Dikai duit 18, Gus. ngenyang iki lho. Malah nganyang kurang iki lho. Santet kapok kowe. Ya wis. Untuk beli apa anak-anak hadroh nanti? Alat. Alatnya apa? Nggih, alat rebahan. Lho, alatnya wis komplit urung alatmu iki? Kurang. Kurang apa? Mik niku. Mike, Nggih. mikir regane piro? Setunggal sekali atus. Satu berarti sejuta oleh 5 wis ana turah. Teman-teman gak dapet dong. Eh? Nggih nek liane kene mawon. Ya guys ya. Tambah beli matamu. Banser. Gitu ku rokok. Ini. Tak takoni dhisik. Namanya siapa? Muhammad Zazeri. Muhammad Jazir. Watangnya gede, manunya cilik. Ya. Alit, Gus. Yes. Sebutkan 2 nama pahlawan. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Hamengkubuwono. Hamengkubuwono piro? Sekarang Hamengkubuwono masih hidup. Hamengkubuwono berapa? Pangeran Diponegoro. Pakai Diponegoro. Ya wis, 1 juta untuk banser. Nah. Wis. Siapa meneh? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Jadi kula sakniki kalau dibully gara-gara Gus Miftah suka sedekah. Ku sak goblok-gobloke sing bully. Gus Miftah itu pengajian sodako bagi-bagi duit sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nggak ada kaitannya dengan politik. Gus Miftah itu bukan tim kampanye manapun. Bukan tim kampanye pasangan nomor 1, bukan tim kampanye pasangan nomor 2, bukan tim kampanye pasangan nomor 3. Gus Miftah hanya sekedar orang yang mencintai Prabowo Subianto. Tapi bukan tim kampanye. Aku bagi-bagi umroh 20 ngapa gak diviralke? Nggih napa mboten? Jadi santai mawon. Mila jenengan beda kali kula ya ora apa-apa. Nggih mboten nggih? Nggih, santai mawon. Sing penting aku. Wis lanjut ngaji. Sik ngombe tekan dhisik nganggur. Gedene ya Allah. Kelak kelempok kendasku, Oh, tekan Papua. Ser, abot ser. Malah mau dong kecang. Kene wae kok dong cangkem. Rasa matunggoni ngombe dinteni. Summa yasawara kulla syai. Kemudian kita hidup di dunia mengejar segala sesuatunya. Ada yang mengejar harta, dunia sampai ke Papua, termasuk kita orang-orang Jawa yang ada di sini. Sekali lagi saya sampaikan, orang Jawa itu keren, orang Papua itu keren. Makanya kenapa saya perlu ingatkan, Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa untuk Indonesia. Buktinya apa Bapak Ibu? Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Terdiri dari 1.700 lebih suku bangsa. Terdiri dari 739 bahasa. Sesama Jawa saja itu dialeknya berbeda. Di Jogja saya diangkat sebagai bapak asuh anak-anak Papua yang ada di Jogja. Saya tanya, apakah bahasa Papua semua daerah sama? Enggak Kiai. Kita beda tempat, dialeknya juga beda. Itulah Indonesia. Indonesia terdiri dari 6 agama. Ini tentunya satu hal yang harus kita syukuri. Walaupun kita berbeda secara suku. Jawa, Papua, wis mesti beda wis. Bahasanya saja berbeda. Maka perlu kita ingat kemudian firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, cuma 2, laki-laki dan perempuan.
Gak ada banci, itu gak ada. Gak ada jenis kelamin ketiga. Laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki menikah dengan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Nizam. Tuh, bocah ini kok hilang gitu. Nizam. Oh, kuwi. Nyakal duit rupanya udah ganteng. Adam dan Hawa. Makanya kenapa saya dulu protes keras ketika LGBT membuat LGBT internasional di Jakarta. Bagi saya itu merusak moral bangsa. Deddy Corbuzier podcast soal LGBT, saya minta untuk di take down, dihapus dari YouTube-nya. Karena itu merusak. Saya bilang begini Pak Bu. Kalau orang LGBT, dia penyimpangan seksual, personal, saya nggak ada urusan. Tetapi ketika mengkampanyekan itu berarti musuh kita bersama. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada upaya mengkampanyekan LGBT, itu yang harus kita lawan. Maka dulu sempat viral, Dorce Gamalama wasiat kalau meninggal pengen dimakamkan secara perempuan. Wartawan tanya sama saya, bagaimana Gus Miftah? Saya menolak. Kenapa? Karena Dorce itu lahir sebagai seorang laki-laki. Ingat santri? Jenis kelamin cuma dua, titit dan tutut. Gak ada totot, gak ada. Titit dan tutut. Nama asli Dorce itu siapa? Deddy Yuliardi Ashadi. Panggilannya Dorce. Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dan akan dihidupkan sebagaimana dia mati. Makanya kenapa saya itu tiap hari nggak pernah berhenti ngaji. Saya pengen mati dalam keadaan ngaji. Saya itu sakit Bu, tulang rusuk saya ini sakit. Naik pesawat itu sakitnya minta ampun. Tapi saya paksakan datang ke Manokwari. Kalau seandainya di Manokwari Israel datang kan nggak masalah. Diumumkan di Masjid Manokwari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Kepala kampung SP3 umpamanya. Umpamanya. Yang sakit saya kok yang mati sana ya. Pak Kepala Kampung kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Apa beda Gus laki-laki dan perempuan ketika meninggal? Beda. Coba dilihat, kain kafannya saja beda kok. Kalau umat Islam itu. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kain kafan perempuan itu jauh lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka laki-laki harus ingat, perempuan itu sudah mati saja, masih boros. Mati lo boros gitu loh. Mila urip rai ini boros ki ya lumrah nih. Saya lihat ibu-ibu di tengah sana subhanallah, alisnya kaya galengan ya. Coba yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Survei membuktikan persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Tapi persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Makanya santri putra jangan tertipu penampilan postingan perempuan di Facebook. Di Facebook, wow, aslinya weh. Perempuan tuh kalau fisik menipu Bu. Coba dilihat penampilannya. Alis, apik, yo lukisan. Ide panjang, yo sambungan. Rai roto, yo pupuran. Irung mancung, yo suntian. Untu roto, yo kawatan. Bodi ketok dhuwur, sandal jinjitan. Susu ketok gede, yo ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak. Ala laki-laki itu soal hati banyak bohongnya.
Maka ingat, perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam hati. Perempuan bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Codot dilawan. Saya itu pengamat laki-laki dan perempuan, Bu. Saya kemarin ke mall sama anak istri saya. Begitu pulang saya tuh mikir, gara-gara lihat penjual pakaian. Saya tuh mikir lama nggak ketemu jawabannya. Gara-gara apa? Lihat pakaian celana dalam. Saya tuh mikir, kenapa celana dalam laki-laki dijual di dalam kotak, sementara celana dalam perempuan dijual tercecer. Aku mulai mumet dasku, ki ngopo ta aku. Kok sing pake wong lanang ning kotak, wong wedok malah diecer-ecer. Saya tanya sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Saya tanya, kenapa sempak laki-laki dijual di dalam kotak, sempak perempuan dijual di dalam tercecer? Istri saya jawab, iya bah. Kenapa sempak laki-laki dijual di dalam kotak? Karena burung itu harus dikurungi bah. Kalau enggak lari kemana-mana. Terus istri saya nanya, kalau Abah jawabannya apa? Kalau jawaban saya beda. Kenapa laki-laki sempaknya di dalam kotak, perempuan dijual tercecer? Karena bagaimanapun harga telur dan harga sosis lebih mahal dibandingkan harga terasi. Gak bahaya, tak? Emang boleh. Terasi ambune kecut ya rasanya enak. Gue gak ngerti matamu. Laki-laki dan perempuan bedanya lagi apa? Kenapa nggak bisa dimatikan? Laki-laki harus secara perempuan. Niat sholatnya kan ya beda li. Kalau laki-laki usolli hada apa hadi? Hada. Kalau perempuan hadi. Doanya lo beda. Laki-laki Allahumma gfir lahu. Perempuan Allahumma gfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Banci huha. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Waja'anakum syu'uban wa qabail. Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inilah kayanya Indonesia. Dari ujung Papua sampai Aceh, berapa suku bangsa? 17.000 pulau. 1.700 suku, 739 bahasa. Dan kita nggak bisa mengklaim Anda suku terbaik. Saya Jawa terbaik. Enggak boleh. Tujuannya bukan baik-baikan, tetapi tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Makanya Anda orang Jawa yang datang ke Manowari, ini merupakan duta ta'aruf, duta surat Al-Hujurat, untuk saling mengenal antara orang Jawa dengan orang Papua. Tepuk tangan untuk Indonesia. Persoalan suku saja kita nggak boleh ribut. Nggak ada kemudian dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kulit putih itu lebih mulia dibandingkan kulit hitam. Enggak. Yang hitam, yang putih, semuanya mulia. Dilihat dari apa? Dari ketakwaannya. Kalau saya lebih suka pakai pakaian hitam kok di mana-mana. Saya sering mengatakan hitam itu lebih indah dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo adik-adik pilih wajahnya, ada panunya apa tai lalatnya? Mau saraimu kebak panu? Makanya warna kulit ini tidak menunjukkan seseorang yang kulitnya putih lebih mulia dibandingkan kulit hitam. Kulit hitam juga bisa lebih mulia dibandingkan kulit putih, tergantung akhlak, ilmu, dan adabnya. Betul? Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan pembungkus jenazah menakut putih tapi menakutkan. Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Belum lagi ketika berbicara agama, Allah begitu adilnya dengan bangsa Indonesia. Buktinya apa? Sesuai dengan karakter daerah masing-masing.
Jawa dibuat mayoritas orang Islam sesuai dengan karakternya orang Jawa. Papua dibuat ada mayoritas Nasrani. Di Bali mayoritas Hindu. Contoh Pak, saya mengatakan begini. Bentuk keadilan Allah kepada Indonesia. Bali Pak. Pulau seindah Bali, mayoritas orang di dalamnya orang non-Islam. Dalam hal ini kawan-kawan kita Hindu yang ada di Bali. Sehingga apa? Bali bisa berkembang seperti itu, bahkan menjadi destinasi terbaik di dunia itu Bali. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya Bali itu mayoritas Muslim yang garis keras. Apakah kira-kira Bali bisa semaju itu? Enggak Pak. Bukan kok Islamnya yang salah, tapi cara beragamanya yang salah. Kalau di Pantai Kuta ada cewek bule, pakai sempak, pakai kotak. Sumur, susu dijemur. Tahu-tahu ada orang yang datang ke dalamnya ke pantai langsung teriak, takbir, bubar Pak, bubar. Ambiar Pak. Tapi ternyata Allah adil. Tahu itu tidak sesuai dengan Islam, ngumbar aurat. Maka kemudian di sana oleh Allah diletakkan orang-orang Hindu. Ini bentuk keadilan Allah kepada Indonesia, betul? Dalam konteks beragama begini Bapak Ibu. Meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Nah, ini kalau saya ngomong toleransi, saya pasti semangat. Saya akan berdiri. Boleh saya berdiri, Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Bukan saya berdiri karena boyok saya sakit. Nah, kok mati? Wah, sendelok bokongku tak ajar. Ibu Bapak yang saya muliakan, Al-Quran mengatakan begini. Yang pertama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya apa? Yang mau Islam silahkan, yang mau Kristen silahkan, yang mau Katolik silahkan, yang mau Hindu silahkan, yang mau Buddha silahkan, yang mau Konghucu silahkan. Dan hebatnya apa? Negara menjamin kebebasan orang beragama. Tapi ada juga kemudian yang mengatakan begini, Gus, kalimat ini benar apa salah? Coba Anda semuanya jawab. Semua agama itu benar, titik. Kalimat itu benar apa salah? Benar apa salah? Saya katakan itu salah, kurang komplit. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar titik, orang akan gampang pindah agama. Contohnya nizam umpamanya. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Karena menganggap semua itu benar titik. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dan di wilayah itu mohon maaf, kita nggak boleh menyalahkan agama orang lain Pak. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Soal agama saja, keimanan saja, Allah ngasih kebebasan kok. Mosok soal politik saja kita bermusuhan. Betul? Tantele. Saya kemarin Natal mengucapkan selamat Natal. Dibully saya di Twitter. Gara-gara saya mengucapkan apa? Selamat Natal untuk sahabat saya Kristiani. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia.
sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Sahabat-sahabat Kristiani, saya dorong untuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu menjadi sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya dorong orang Islam untuk masuk ke masjid. Kenapa? Masjid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau Kristennya baik, Katoliknya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Betul? Makanya saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Langsung saya dibully. Miftah mengucapkan selamat Natal, jadi Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin hari ibu, saya mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. Repot amat. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Ini anak-anak jomblo, kemarin mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Iya. Tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Viral, diposting sama Deddy Corbuzier. Satu hari diposting, ditonton 7 juta kali. Dikomentari 120.000 kali. Saya dimaki-maki, Miftah kafir. Gara-gara ceramah di gereja. Saya jawab, hurra popo, sahadat meneh. Saya dibully, Miftah goblok, hurra popo, goblok wae laris, kue pinter cangkem ora payu. Bapak Ibu, kalau Anda punya tetangga Nasrani, contohlah kerukunan di pondok saya. Pondok saya itu lingkungannya 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, pastor, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Masa tak antemi kuburannya. Covid datang, masyarakat teriak. Saya bilang sama istri saya, kamu beli sembako, beli ayam yang sebanyak-banyaknya, kamu bagi. Yang dibagi siapa, Bah? Yang Muslim kamu bagi, yang Nasrani kamu bagi, yang Hindu Buddha kamu bagi. Emangnya boleh orang Islam menerima dari orang Kristen menerima dari orang Islam? Boleh. Buktinya apa? Kita lihat sejarah. Nabi Musa alaihissalam lahir di masa kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Tidak hanya non-Islam, dia ngaku Tuhan. Fir'aun itu orang yang serba enak, dibuat enak sama Allah. Fir'aun itu mohon maaf, kalau dia kehujanan yang pilek, bukan hidungnya, tapi air hujannya. Edanra. Dia makan sambal yang mulus, bukan perutnya, sambelnya. Fir'aun itu selilitan, Pak, cuman sekali seumur hidup. Dia marah-marah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk memperbaiki giginya Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Malaikat, kamu perbaiki giginya Fir'aun sebaik-baiknya. Kenapa? Mosok ngaku Tuhan kok serilitan. Nabi Musa lahir. Fir'aun membuat keputusan. Bayi lahir jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Atas bisikan dukunnya Fir'aun. Begitu bayi lahir, ibunya Nabi Musa andilau, antara dilema dan galau. Takut ditemu sama Fir'aun, dibunuh. Yang terjadi apa, Dek? Bayinya Musa kemudian dihanyutkan di sungai, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asiyah. Fir'aun itu orang ngaku Tuhan, kafir, tapi istrinya muslimah, istrinya mukminah. Maka dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Manokwari, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Manokwari, Anda pilih tipe keluarga mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Yes.
Ibu-ibu di belakang langsung teriak, enggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga enggak apa-apa. Fir'aun istrinya berapa, Bu? Nabi Ibrahim istrinya itu 3 sebenarnya. Bonus. Kalau saya maunya sih 2. Tapi aku setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar caca. Tapi alhamdulillah istri Gus Miftah siap untuk dimadu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun. Modar. Cie. Tadi si Naya suka sama aku, cie. Sorry Naya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Semoga Naya berjodoh dengan Nizam. Oh Maizur, jangan Nizam, kan si Naya besar, Nizam kecil. Kan kayak lombok nendur tahu. Akhir. Ternyata si Naya lebih suka Maizur. Santri itu nggak usah pacaran, santai aja li. Langsung nikah saja. Akhirnya apa? Bayinya dibawa pulang ke kerajaan Fir'aun. Ketemu sama Fir'aun, ditanya, Dek itu siapa? Bayi. Dari mana? Dari sungai. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun teriak Pak, bunuh. Istrinya Fir'aun namanya si Asia. Protes, jangan kamu bunuh. Ini laki-laki, bunuh. Dijawab sama Siti Asia, nggak boleh. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayi laki-laki datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami laki-laki kalah sama istri. Gara-gara Fir'aun, diancok Fir'aun ya Allah. Gara-gara Fir'aun manut karo bojone le. Maka kenapa sekarang laki-laki kalah sama istrinya? Makanya istri itu menangan banget. Makanya film-film yang menakutkan dan horor itu rata-rata bintang filmnya adalah perempuan. Coba kamu lihat. Nini Pelet bintang filmnya cewek. Susana cewek. Mak Lampir cewek. Sundel Bolong cewek. Wewe Gombel cewek. Pertanyaannya, kenapa semua film horor bintang filmnya cewek? Karena makhluk yang paling menakutkan dan horor adalah cewek. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Unyil cowok, Pak Raden cowok, Dono Kasino Indro cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kenapa film-film yang lucu bintang filmnya cowok? Jawabannya sederhana, karena makhluk yang lucu dan menghibur serta selalu kalah adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban pasti jantan, gak ada yang betina. Sapi jantan, onta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa hewan korban gak ada yang betina? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Yes, selawatan di sini. Wih, ayo selawatan. Kayu sejuta ranabui. Cangkeme mangan ya. Daniel iki lho cangkeme mangan. Emang jagung. Selawatan yo. Selawatan untuk ini untuk santri. Ditinggal Rabi versi solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno tangan diangkat selawat banter bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muntahimin. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muhtahimin. Ayo si asline ngambiar bareng-bareng atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam huwal habib habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awwali muntahimin. Siji meneh goblok. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku mas apa lali mas apa kowe lali karo sumpah janjimu ambien bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe teko medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku hadra berhenti jamaah selawat sing banter bareng-bareng ya Rabbi bil ya wasial
Huwal Habib. Turjasafa likun lihau. Ayo, sekali lagi yang lebih keras, yang lebih khusyuk untuk Indonesia damai, Indonesia maju bareng-bareng. Sholawat sing banter. Ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasial huwal turja syafa'atuhu likulli haulim minam ahwali muqtahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ning langit malaikate bengok. Ho aho. Buka titik. Lanjut. Udah jam 2 ya. Sampai pagi. Ya gue loro, Cuk. Akhirnya apa? Nabi Musa hidup, tumbuh, dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Berarti apa? Nabi Musa dinafkahi oleh orang yang ngaku Tuhan. Tidak hanya non-Islam. Sama halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dimusuhi sama Abu Lahab ketika mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi. Usia 40 tahun. Bagaimanapun Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Berarti selama 40 tahun kira-kira Nabi Muhammad pernah nggak dinafkahi sama Abu Lahab? Pernah. Ini menunjukkan apa? Orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ibu-ibu punya selamatan, berkatan, yasinan, tahlilan, tetangganya Nasrani, boleh nggak dikasih berkatnya? Boleh. Kan kalau orang NU identik dengan berkat. Makanya kan ada syair saya itu, Bapak NU Ibu Muslimet. Serah tenanan belas. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat. Berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Rasa mau tabui. Salatullah salamullah ala. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Alhamdulillah. Ada Jawa, ada Papua. Semuanya kita berbeda. Tapi kita harus akur, itulah Indonesia. Tapi kita harus akur, itulah Indonesia. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah dan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk di.
Diajari ngaji. Oke, rondo ning Manokwari. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemudian Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Dan ciri-ciri orang toleran itu adalah akur, rukun. Kowe ngapa kowe? Oh, tapi rene. Jaluk sangu, kowe tukang apa? Kameramen sangoni. Kameramen wong piro? 500. Bar 5 8 matane. Aku ingin ngaji ning Surabaya ada kameramen tak kasih uang pulang setruk. Ayo, sesuk pengajian ning Manokwari kameramennya nyuting cangkem ngene. Ciri orang toleran itu apa? Mau akur. Makanya kenapa ada bahasa li ta'arofu. Ta'aruf itu artinya mengenal. Contoh orang Jawa yang tinggal di Papua. Ketemu dengan sahabat-sahabat kita Papua Manokwari. Ta'aruf itu artinya apa? Tahu dengan kebiasaan-kebiasaan orang Papua. Tidak hanya mengenal bahasanya. Tidak ada mengenal suku bahasanya. Tetapi juga mengenal adat istiadatnya. Maka dulu orang Kalimantan marah gara-gara apa? Ada orang Jakarta yang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin demit iblis ke Kalimantan? Orang Kalimantan marah. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai kearifan lokalnya. Makanya ibu harus tahu, oh orang Papua itu adatnya bagaimana, kebiasaannya apa, sukanya seperti apa. Sehingga kita tidak menyinggung. Contoh, orang Papua punya koteka. Kita tidak harus sama dengan sahabat kita Papua pakai koteka. Kan ya lucu, masa Gus Miftah pengajian pakai koteka? Tapi kita tidak boleh menghina adat kotekanya orang Papua. Saya pengen nyoba pakai koteka, tapi saya takut kotekanya nggak ada yang muat. Digembesi matamu, digembesi. Orang Kalimantan marah bu, dibilang tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Makanya itulah kenapa kita harus rukun. Saya mau cerita bagaimana umatnya Nabi Musa diberikan rahmat oleh Allah gara-gara rukun. Satu ketika umatnya Nabi Musa dilanda kemarau panjang. Sampai banyak orang mati gara-gara kelaparan. Akhirnya apa? Nabi Musa melaksanakan sholat istisqa. Apa bu? Sholat minta air hujan, bukan istikharah. Kalau istikharah itu sholat di antara dua pilihan. Kamu mau milih siapa? Milih Naya atau satunya tadi siapa? Safira. Umpamanya Nizam bingung. Wah, kamu sholat istikharah. Kira-kira jodohmu Safira atau Naya? Tapi Nizam sebelum sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem sudah sholat istikharah nggak ada yang mau. Cie, merongos gue. Akhirnya bikin kuatnya Gus Miftah. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Kalau istisqa itu minta air hujan. Sama umpamane besok orang Manokwari. Saya mau nyoblos nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya bingung. Kamu sholat istikharah. Sholat minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, siapa yang harus saya coblos? Saya minta petunjuk kepadamu. Itu sholat istikharah. Nabi Musa sholat istisqa 3 kali, nggak turun air hujan. Akhirnya apa? Dia bilang sama Allah, Tuhan, kenapa kami sudah sholat 3 kali belum turun air hujan? Dijawab sama Allah, Musa, aku nggak mungkin menurunkan air hujan kepadamu. Kenapa? Karena umatmu nggak mau rukun, saling bermusuhan, saling menghina antara satu dan yang lainnya. Selama itu terjadi, saya tidak akan menurunkan air hujan oleh Allah. Maka nyuwun sewu.
Kalau Manokwari ini pengen mendapatkan rahmatnya Allah, rukun, saling mencintai. Seperti cintanya Gus Miftah kepada orang Manokwari. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Akhirnya umatnya Nabi Musa akur, Allah menurunkan air hujan. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Papua senantiasa akur. Papua senantiasa rukun. Karena Papua adalah merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Oh, sampun jam 3 pengajian selesai. Saya capek. Saya ajak semuanya berdoa sama Allah, bermunajat. Mudah-mudahan di tahun politik ini, Allah memberikan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Tidak harus bermusuhan walaupun berbeda-beda. Ingat, kamu sekarang perlu kamu ingat, siapapun calon presidennya yang jadi kamu nggak kerja, kamu juga tidak akan makan, betul? Kewajiban kita memilih itu kewajiban konstitusi. Maka lebih besar daripada itu adalah persatuan. Pesta demokrasi itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Mudah-mudahan Allah menjaga Papua, Allah menjaga Indonesia. Amin. Membaca salawat hasbi Rabbi bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqamah. Istiqamah di dalam bekerja, belajar dan beribadah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semua lemah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Ya Allah ya Rabb, hidup kami penuh dengan kemaksiatan. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Kami semua hina ya Allah.
anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah dari semua yang ada, jadikanlah kami orang-orang dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan akhir kehidupan dengan derajat husnal khatimah. Ya Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihilah kami. Ampuni dosa kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa yang benar itu benar. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Anugerahkanlah kepada para pemimpin kami bahwa tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang salah itu salah. Dan berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami ya Allah untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami bangsa Indonesia dengan segala problematika yang ada di dalamnya ya Allah. Jadikanlah kami sesama anak bangsa Indonesia menjadi warga negara yang saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Saling menghormati di atas perbedaan yang ada. Sehingga menjadikan kami hamba-hambamu yang akur dan rukun ya Allah. Sehingga membawa bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehkah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya muliakan dan seluruh panitia yang saya banggakan, terima kasih atas hadirnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.